kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa melakukan klik pada website kami di indonesiabelajar.id ataupun bisa melakukan follow di Instagram kami tentunya di indonesia_belajar.id. Dan tentunya juga jangan lupa untuk langsung melakukan follow juga pada Instagram Bapak Halim yaitu Pak @halimciang. Oke. Bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage-nya kami di indonesiabelajar.id dan kami juga telah membuat sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA tersebut boleh langsung masuk ke dalam grup WA karena di situ nanti akan ada beberapa informasi. Boleh sahabat pembelajar langsung aja klik atau ketik di chatroom kita nomor WA-nya sahabat pembelajar, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup tersebut. Nah, perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Sahabat pembelajar, seperti biasanya setiap hari Senin jam 10 pagi kita menghadirkan Bapak yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Halim Siang. Beliau merupakan co-founder of Free Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Luar biasa sekali. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Halim. Apa kabar Pak? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi semuanya. Syukurlah kabar saya baik dan semoga kabar semuanya juga dalam keadaan yang baik. Senang bisa berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Tetap semangat Pak Halim. Ya. Oke. Tema seminar online kita pagi hari ini adalah low back pain, penyebab dan solusinya. Nah, menurut catatan para ahli di Amerika Serikat, 80% orang dewasa dalam suatu waktu hidupnya akan mengalami nyeri punggung bawah atau low back pain. Nah, angka tersebut mungkin tidak akan berbeda jauh dengan Indonesia. Dengan adanya 2 juta kasus terlaporkan setiap tahunnya, dan kasus yang tidak terlaporkan itu mungkin bisa lebih banyak lagi. Nah, apa penyebabnya? Apa penyebab yang bisa dicegah dan apa sih sebetulnya solusinya? Kita akan bahas hari ini, kita akan kupas tuntas hari ini bersama Bapak Halim. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja di chatroom kita. Nah, nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan dan bahkan apabila nanti jika ada waktu, sahabat pembelajar boleh buka mic-nya dan langsung bicara dengan Pak Halim. Nanti kita akan persilahkan. Oke, Pak Halim. Kayaknya udah nggak sabar nih, sahabat pembelajar kita. Bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai low back pain, penyebab dan solusinya? Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Saya izin untuk share screen dulu. Ya. Silakan Pak. Jadi saya harus kayaknya mengawali semua sesi dengan disclaimer bahwa saya ini bukan dokter dan saya bukan ahli di bidang apa-apa kecuali mungkin mengetahui sedikit saja di bidang fitness, ya, nutrisi dan lain-lain yang saya yakini sebagai satu pola hidup sehat. Nah, untuk low back pain ini memang hubungannya pasti kembali lagi ke otot, ya, ke otot, ke bagian yang sakit, ada yang merasa bahwa itu mungkin tulang dan lain sebagainya sampai ke syaraf. Bagaimana mungkin sih kamu orang fitness ngomong soal syaraf misalnya sampai nggak bisa jalan. Nah, ini dia makanya saya ingin sharing sedikit secara umumnya. Low back pain itu sebenarnya jenisnya banyak sekali. Saya sendiri hanya mencoba mengupas sedikit dengan keterbatasan pengetahuan plus keterbatasan waktu yang ada. Tapi minimal ini bisa menjadi satu masukan yang baik buat sahabat pembelajar untuk mencegah beberapa hal dari terjadi, atau misalnya bagi yang sudah mungkin terkena juga ada low back pain, semoga informasi ini bisa dipakai untuk membantu dalam hal mendukung rehabilitasi. Ya, kita coba lihat kira-kira apa sih penyebab utamanya. Ya, ada
kumannya di sini yang menyebabkan low back pain biasanya adalah non-mechanical disease ya, atau kondisi-kondisi yang mungkin seperti yang di sini ditulis, ada kidney stone, ada masalah di ginjal ya, yang menyebabkan mungkin low back pain. Bahkan ada heavy lifting di sini. Saya rasa bukan heavy lifting ya, tapi lebih kepada wrong way of lifting ya. Kemudian yang sebenarnya 11-12 dengan yang sebelahnya yang namanya trauma. Trauma itu bisa jatuh, ya bisa, dan jatuh itu bisa dari mana aja, kegiatan olahraga juga bisa jatuh ya, atau bahkan sedang bertamasya juga bisa jatuh, sedang jalan di mall, jalanan licin juga bisa jatuh ya. Kemudian poor sitting position atau posture, itu juga bisa ya. Bahkan ada yang artikel mungkin beberapa tahun terakhir mengatakan is sitting the new smoking, karena ternyata duduk bisa berdampak pada misalnya banyak hal. Tapi itu nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian ada frequent bending forward, apalagi dengan ternyata 10 tahun terakhir begitu maraknya penggunaan smartphone di Indonesia, dan ini juga bisa menimbulkan satu gejala gejala kesehatan baru nih gitu, gejala atau keluhan baru, yaitu terutama di upper back. Meskipun kita nanti bahas tentang lower back, ternyata mereka ada satu kesatuannya, nanti kita bahas juga. Dan mungkin yang sifatnya degeneratif pada bagian tulang belakang. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya saya bertanya kepada sahabat belajar, kepada Bu Jessica di sini, kira-kira dari 6 ini mana yang not preventable, mana yang preventable. Nah, kalau kita berbicara tentang low back pain dan hubungannya dengan apakah ini bisa dicegah atau yang tidak bisa dicegah, saya rasa rata-rata dari 6 yang disebutkan di sini dalam satu artikel kesehatan, rata-rata bisa dicegah. Gitu. Jadi, this is something yang bukan, oh saya terlahir. Nah, ini kan kita nggak pernah dengar nih. Gitu. Oh, low back pain saya genetik. Nah, ini unik karena kita di Indonesia banyak kan bilang kalau jantung, kalau kanker, kalau diabetes, ya, itu ada hubungannya dengan keturunan. Tapi kalau low back pain, rata-rata sepertinya sudah cukup mengetahui ini bukan masalah keturunan. Jadi ini adalah masalah abuse, overuse, ya. Mungkin terkadang kita cedera karena atau misalnya mengalami low back pain karena kita tidak mengindahkan apa yang tubuh kita sedang beritahu dan kita masih paksakan. Itu yang namanya abuse, ya, atau overuse juga bisa as part of the abuse, atau bahkan misalnya neglect, ya, neglect itu juga bisa atau misalnya tidak peduli atau bahkan meremehkan ya terhadap apa yang gejala yang tidak terjadi, ya udah bilang nggak sakit kok, saya begitu nggak apa-apa, by the time apa-apa sudah terlanjur parah gitu ya maksudnya. Nah ini kita bahaslah sedikit, tapi saya akan bahas bahwa sebenarnya karena ini preventable dan hubungannya pasti akan kemana kalau preventable. Nah ini sengaja saya buat sedikit ada apanya, opacity-nya, ada tembusannya supaya teman-teman melihat, ya sahabat belajar melihat. Nah, inilah kompleksiti otot yang ada di belakang tubuh kita, ya, ada di yang menyelimuti spine kita untuk membantu tubuh kita tetap tegak. Bayangkan kalau otot-otot ini lemah, tidak pernah dilatih, tidak pernah dikuatkan, mungkin nggak bisa muncul masalah. Udah kelihatan ya hubungan antara preventable-nya dengan otot-otot yang Pak Halim, maaf, ke mute. Oke, semoga tidak ke-mute sejak lama, jadi saya tidak harus mengulang. Saya ke-mute-nya berapa lama ya tadi? Baru, Pak. Oh, baru ya. Iya.
Jadi sahabat pembelajar coba lihat sekali lagi. Sengaja saya buat ini ya. Nah, ini otot-ototnya ya. Ini sebenarnya dua gambar yang berbeda, tapi saya tempelkan di atasnya supaya kita bisa memahami bahwa preventable. Mengapa? Karena ada yang melemah dan tidak diperkuat. Preventable berarti ada yang menguat karena dilatih. Gitu ya. Kemudian berbagai insiden itu bisa jadi tidak terjadi. Gitu. Dan kita lihat di sini signifikansinya ya, bahwa sebenarnya tulang belakang kita, sendi-sendinya dan otot-otot yang menyelingkupinya itu sebenarnya sedang melakukan apa? Membuat bukan secara postural aja kita menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih tegak, ya, tetapi melindungi sistem syaraf kita. Sistem syaraf kita di berbagai ruas ini ada hubungannya dengan banyak sekali organ dan banyak sistem lain di badan. Ada yang di jantung, ada yang di paru-paru, ada yang di pankreas, ada yang di hati, ada yang di lambung, ya, ada yang di organ reproduksi, ada yang di saluran pembuangan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita melihat di sini, paling contoh sederhana, wanita biasanya gampang konstipasi. Banyak sekali saya menemukan kasus yang dalam konsultasi mengatakan bahwa saya susah ke belakang BAB. Nah, ini kelihatan nggak bahwa ternyata ada di low back atau ada di masalah di low back-nya. Dan ini mungkin berhubungan juga dengan mereka melahirkan dan carry bayi ya 9 bulan dengan beban seperti ya menyerupai orang-orang yang gemuk atau dengan visceral fat, lemak perut yang banyak, sehingga berat dan harus terjadi yang namanya lordosis sementara. Tapi mungkin karena lordosis atau terjadinya lengkungan yang cukup pronounced selama 9 bulan itu pada tulang belakangnya, terutama di lower back, akhirnya mungkin membuat mengkontribusikan pada masalah yang ada seperti konstipasi dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat bahwa pentingnya tulang belakang ini from top to bottom, gitu ya, dari atas sampai ke bawah. Dan otot-otot kita yang sebenarnya menjadi penyangga. Nah di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit hubungannya dengan tadi mungkin ibu hamil ya, kemudian yang orang-orang yang mengalami obesitas atau penumpukan lemak pada tubuhnya, terutama yang di sekitar area perut. Di sini secara mekanis, berat badan yang bertambah itu akan memberikan kompresi vertikal, ya, secara vertikal memberikan compression, dan karena lekuk dari spine kita tidak lurus, spine kita ada lekuknya seperti huruf S, dan ada kompresi vertikal, maka area tekanannya akan berbeda-beda from top to bottom juga. Jadi kita udah bisa mulai melihat secara mekanikal. Apabila sebuah struktur seperti S kita tekan dari atas, maka apa yang kira-kira terjadi? Bagian mana yang kira-kira mendapatkan masalah terbesar? Dan ini kalau kita lihat lagi hubungannya, kalau saya mengasumsi kita melakukan banyak duduk karena kita juga mager, ya ceritanya balas gerak, kemudian akhirnya kita jadi banyak duduk, atau bahkan mungkin karena kita bekerja kita banyak duduk juga, ya. Ini semua dengan kompresi ini, masalah pertama udah pasti di jantung karena kompresinya udah ada di awal lekukan yang keberatan. Ini lekukan pertama, ini lekukan kedua. Gitu. Nah di sana sudah ada mulai masalah. Jadi ada hubungannya selalu kita kalau bicara. Gitu. Ya kalau dengan orang dengan low back pain. Ini mechanical load-nya yang membuat tidak menguntungkan, apalagi dengan ini arah, teman-teman lihat arah panah saya sedang melingkar di kondisi perut yang membuncit ke depan, beban bertambah di depan yang akhirnya menarik di tulang belakang itu. Semua berawal dari apa? Pola makan yang tinggi, kemudian juga pola gerak yang rendah,
kemudian muncul resistensi insulin dan inflamasi, kemudian penumpukan lemak, ya, obesitas, kurang gerak, ya, dan akhirnya menjadi dominan gitu. Karena membawa badan yang berat ini melelahkan, makanya saya lebih baik jarang bergerak. Kalau saya jarang bergerak, tapi saya terbangun, biasanya saya ngapain? Biasanya saya tidak rebahan, tapi saya tidur. Dan inilah mulai, makanya banyak yang ada artikel mengatakan is sitting the new smoking, buat saya tidak. Itu hanya salah satu perlambangan, itu salahnya perlambangan inaktivitas, ya, salah satu wujud dari kurang gerak. Tapi kalau kita melihat di sini, over the time, seiring bertambahnya umur dan usia, kalau kita tidak bergerak, hubungannya dengan apa? Otot yang tidak aktif dan melemah. Otot yang tidak aktif dan melemah itu otot apa? Otot rangka. Otot rangka berarti otot yang menempel pada rangka. Kalau otot yang menempel pada rangka tidak menguat atau bahkan sebenarnya sedang melemah, tulangnya melemah atau tidak, tulangnya mengeropos atau tidak. Nah, ini juga bisa terjadi, ya. Kemudian dengan berat badan yang bertambah dan tulang dan ototnya yang melemah, apa yang terjadi? Terjadi kompresi. Terjadi kompresi yang lebih lanjut. Dan teman-teman bisa melihat di sini, saya kembali munculkan lagi arah panah saya. Ada disc atau di sini ya, sendinya ini namanya sendi tulang belakang. Sendi tulang belakang ini sifatnya sangat kenyal, ya, dan bisa meregang ya kalau memang ternyata tekanannya hilang atau mengalami tekanan. Hilang lagi. Nah, ini dia. Nah, ini yang terhernia. Herniated disc aja udah cukup menyakitkan atau membuat badan kaku, ya, mobilitas jadi berkurang. Apalagi yang bulging. Yang bulging di bawahnya ini akan lebih sulit lagi. Karena apa? Di bagian dalamnya, cairan di dalamnya sudah tertekan begitu kencangnya sampai bursting out. Itu bisa terjadi akibat salah gerak yang sifatnya akut, ya. Dan ini biasa banyak sekali terjadi pada siapa? Pada mereka yang suka menggendong anaknya dari lantai. Anak dari lantai dipikir, anaknya paling 3-4 kilo, yang diangkat 5 kilo, diangkat dengan posisi mengangkat yang kurang baik, ya. Jadi banyak sekali masalahnya. Kemudian ada degenerasi juga pada disc-nya atau pada bantalan tulang belakangnya, bantalan sendinya. Dan yang paling bawah itu adalah terjadinya degenerasi disc yang dibarengi juga dengan degenerasi tulang, ya. Dan masalah selanjutnya itu otot penyangganya yang lemah. Nah, ini kalau kita buka lapisan otot kita, di belakangnya itu kelihatan jelas sekali otot-otot ini sebenarnya banyak dan sedang menyangga kita, tulang belakang. Nah, bayangkan kalau nggak pernah diperkuat, diajak olahraga nggak mau. Tapi nanti waktu mengeluhnya, tanya saya salah apa. Itu kan jadi lucu buat kita yang sebenarnya sudah mengetahui ini secara analytical, ya, bahwa kita melihat, oh ini ilmu baru, pengetahuan baru. Saya tidak banyak lah memunculkan studi-studi pada episode kali ini, karena ini sifatnya factual, anatomical, ya, yang ada di anatomi kita sendiri, dan kita hanya cukup memiliki akal sehat untuk melihat ini semua. Tidak perlu kita bilang ini adalah seolah-olah pseudoscience, ini seolah ini kedengarannya saintifik tapi bukan. Nah, ini adalah apa yang ada di badan kita soalnya, ya. Jadi ini yang nomor 8 adalah otot penyangga yang melemah. Otot penyangga yang menopang masing-masing ruas ini melemah karena tidak pernah dilatih atau dikuatkan. Gitu. Jadi menguatkan otot penyangga menjadi solusi yang logis dan mutlak, ya. Nah, ini juga nih. Ada otot penyangga lain yang kalau yang merah ini namanya psoas major, yang hijau ini namanya quadratus lumborum. Kalau teman-teman perhatikan, otot-otot yang pertama ini, yang panjang ini nih, yang panjang-panjang dari atas sampai ke bawah,
Mereka adalah kelompok otot-otot yang namanya erector spinae group. Ya. Kemudian di sekitarnya di sini ada QL, quadratus lumborum, yang posisinya di sini, yang warna hijau. Dan kalau kita lihat dari atas, dia ada di sini. Yang tadi ya. Dan yang psoas major ada di lebih depannya dari quadratus lumborum. Kalau teman-teman perhatikan, sahabat pembelajar, otot-otot ini masih menyelimuti yang namanya tulang belakang. Ini kebetulan yang diambil adalah foto dari kalau kita besar itu ada di L3 ya. Nah, jadi teman-teman sahabat pembelajar bisa melihat ya bahwa sebenarnya cross sectional view dan frontal view tampilan dari depan ya, Mbak. Dan ini penggalannya. Nah, ini ada bagian putihnya nih, garis putih ya, bar putih ini menunjukkan bahwa otot-otot ini juga kerap kali jarang kita latih atau bahkan seringnya kita abuse gitu. Abuse dengan apa? Posisi tidur misalnya di QL-nya ya. Di psoas major-nya biasa adalah karena sifatnya psoas major adalah hip flexor, pengecil tulang sendi panggul ya. Psoas major ini berfungsi untuk mengangkat kaki melangkah ke depan. Nah, jadi supaya tahu di sini mengapa mereka sering bilang di kalangan medis berjalan 8.000 atau 10.000 langkah itu bisa membantu. Karena psoas major ini akan aktif cukup banyak waktu melangkahkan kaki ke depan, ini adalah tulang paha ya, untuk membantu supaya terjadi penguatan dan membantu lumbar. Tetapi hati-hati, kita bisa salah melangkah ya, teknik melangkah kita bisa salah, kita mungkin masih terlalu overweight, udah diajak berlari-lari, udah berlari berarti apa? Langkahnya di sini berat, memberikan stres pada psoas major yang besar, kemudian adanya dentuman pula. Itu terkadang lari bukan menjadi solusi terbaik, terutama bagi yang obes. Disinilah penjelasannya, ya. Makanya saya bukannya saya anti lari, saya bilang lari, saya lebih bilang lari itu bagus, tetapi terbatas untuk kalangan siapa, gitu ya. Yang baiknya satu, sudah memiliki berat badan yang lebih rendah, sehingga waktu terjadi dentumannya lebih less significant. Yang kedua adalah mereka karena sudah memiliki berat badan yang lebih ringan, mereka juga melatih teknik larinya agar dentuman itu bisa diredam. Gitu. Jadi dua hal ini sangat penting. Plus tentunya adalah kesehatan atau kekuatan jantung dan paru-paru yang memadai. Nah, bagaimana bisa membangun itu? Latihan beban dulu, latihan pengencangan otot dulu, karena latihan pengencangan otot tidak ada impact-nya dan meningkatkan metabolisme sehingga bisa menurunkan berat badan. Dengan berat badan yang sudah lebih turun dan otot dan jantung kita sudah terlatih to a certain degree, karena tentu aja latihan beban pasti juga menantang otot jantung ya, menantang pernafasan kita juga. Karena semuanya bersinergi sudah semakin kuat tuh certain degree, kalau mau lari sudah lebih memungkinkan. Jadi bukannya saya anti lari, tapi saya bilang kalian mungkin secara umum pengetahuan dalam masyarakat adalah lari bukan dalam sintaks, dalam urutan memberikan rekomendasi olahraga, sebenarnya bukan pertama. Itu maksudnya ya. Dan yang selanjutnya kita sekarang masih bahas masalah-masalahnya nih. Apa sih kendalanya, apa sih problem yang sebenarnya terjadi, adalah tidak memahami peraturan tubuh. Ya. Nah, kemampuan gerak tulang belakang terbatas. Ini apalagi ini gambar-gambar kayak begini, saya nggak ngerti ini Coach Halim. Ini sederhana ya. Saya akan memberitahukan gambar di samping ini ya, yang hitam ini. Di gambar hitam yang pertama adalah kemampuan gerak tulang belakang kita dalam upaya fleksi, membungkuk, atau membusung.
Nah, kemampuan membusungnya sebenarnya di tengah-tengah ini, di bagian yang kita waktu berdiri tegak seperti ini, rendah. Kok saya bilang terus? Ya. Nah, di bagian tengah ini sebenarnya rendah. Jadi ini area rusuk, area dekat lower chest, dada bawah. Ya, kemampuan kita melakukan pembungkukan sebenarnya tidak banyak. Membungkuk itu ada banyak di pundak. Dan membusung itu juga banyak di pundak. Ya, kita memiliki jangkauan gerak, kemampuan gerak, ruang gerak yang sedikit lebih baik di atas dan di bawah daripada di tengah. Makanya dalam hal bergerak, berhati-hati, waktu kita mencoba, maaf ya saya menggunakan kata ini, memungut seorang bayi atau sebuah barang dari lantai dengan posisi kaki lurus dan kita membungkuk ke bawah, seperti ini, ya, atau mungkin sebenarnya ada gambar sesudahnya lagi, ya. Nanti saya sebenarnya kemarin saya ada taruh gambar, tapi mungkin hilang ya. Anyway, balik lagi. Bagian inilah yang sebenarnya sedang bagian inilah yang sebenarnya sedang mengalami pembungkukan. Makanya ini yang kita bilang, kita nggak pernah tahu selama ini, belum tahu bahwa ternyata kemampuan gerak, ruang gerak, tulang belakang kita, spine kita sangat terbatas. Gitu. Ya. Dan yang lateral flexion berarti kalau saya berdiri begini, kemampuan saya ke samping kanan dan ke samping kiri juga tidak banyak. Gitu ya. Jadi ini bahkan secara umum lebih merata ya. Jadi kemampuan kita ceritanya ke kanan dan ke kiri itu sangat terbatas. Makanya saya sangat salut sekali dengan para fighter ya, para atlet-atlet yang seperti bulu tangkis yang harus melakukan banyak gerakan secara mendadak dengan postur-postur spine yang sangat fleksibel juga, sangat cepat juga ya. Jadi luar biasa mereka. Kita sebenarnya memiliki kemampuan juga seperti itu, tapi memang sedikit lebih terbatas karena kurang terlatih. Nah, yang ini adalah rotation. Rotation dalam hal ini adalah saat kita melakukan gerakan seperti ini. Ini juga sangat terbatas kemampuan berotasi kita. Ya, jadi yang paling pertama, yang bagian hitam di kiri itu adalah fleksi dan ekstensi. Kemudian lateral flexion adalah ini. Kemudian yang rotation adalah ini. Nah, ini adalah bagian hitam ini adalah allowance gerak kita. Dan sebenarnya untuk setiap orang saja berbeda-beda. Ya, setiap orang memiliki kekuatan dan kelenturan berbeda-beda sehingga menambah kompleksitas gerak. Tapi secara umum, majority of the population ada kira-kira di rentang atau ruang gerak, memiliki ruang gerak seperti ini. Jadi supaya kita mengetahuinya, jadi waktu kita bergerak next time, setelah seminar ini, kita sudah sadar, oh iya, saya mending jaga, aware bahwa saya hanya segitu kemampuannya. Secara umum, makanya waktu bergerak, jangan terlalu sudden, dan jangan terlalu dipaksakan sampai super membungkuk, super arch, dan segalanya ya. Jadi kita perhatikan aja. Mungkin sekali-sekali boleh kalau tantangannya ringan dan lambat. Nah, yang menjadi kendala adalah tantangannya berat dan sudden. Karena apa? Ada tren olahraga yang sifatnya seperti itu, yang maunya buru-buru, cepat-cepat gitu. Karena mengejar hitungan dalam sekian detik, 30 detik, 40 detik, harus melakukan sekian banyak kali. Kalau tidak, kamu tidak lebih baik daripada diri kamu sebelumnya. You're not a champion dan segala macam. Akhirnya masalah muncul. Ya, jadi kita pelan-pelan acknowledge bahwa itu adalah standar yang ditetapkan di luar. Saya punya peraturan di dalam tubuh yang harus saya pakai. Yang saya karena pemilik tubuh ini, saya harusnya menjadi orang yang paling tahu kemampuan saya. Jadi adalah kewajiban setiap orang, kewajiban setiap trainee, kewajiban setiap pasien, kewajiban setiap klien untuk mengetahui kondisi tubuhnya masing-masing. Bukan diserahkan kepada trainer,
bukan diserahkan kepada medical professional. Ya, ini satu hikmah yang bisa kita ambil dari slide. Nah, lalu solusinya gimana? Kira-kira ya, jadi gue bingung. Oh, ini saya pikir Spider-Man. Ya, ada laba-laba di dalam lampu dan bukan. Oke, yang pertama pastinya memperbaiki komposisi tubuh. Ya, bangun komposisi dan kekuatan otot rangka untuk meningkatkan metabolisme sekaligus menguatkan otot-otot, terutama yang sehubungan dengan spine. Coba bayangkan, tanpa otot spine kita, apa jadinya kita? Kita bisa nggak melakukan bench press? Berdiri aja susah, buru-buru mau squat. Ya, duduk aja nggak akan mungkin. Karena apa? Kalau kita nggak punya spine atau spine kita nggak kuat, kita akan kesakitan. Ya, bangun kekuatan juga dan kepadatan rangka supaya tidak terjadi degenerasi. Dengan otot yang kuat, maka bantalannya tidak akan mengalami tekanan. Apabila ada tekanan, otot itu akan mengejang keras supaya bantalannya terlindung, tidak tertekan. Bulging, hernia, sampai akhirnya isi dari bantalan ini keluar, meluber keluar, terjadi purely karena tekanan in one way or another. Purely itu. Tekanannya mau jangka panjang, mau tekanannya akut mendadak, itu terjadi karena ada compression. Dan yang melindungi kita dari compression itu adalah strong back atau spine muscle. Penting sekali ya. Kemudian kita turunkan komposisi lemak tubuh supaya udah ototnya menguat, beban kompresinya kita kurangi juga. Jadi solusi nggak udah kelihatan ya kira-kira ya. Menjadi satu solusi yang sangat nyata dan mutlak. Tidak mungkin salah gitu solusi ini. Kemudian dalam berolahraga terutama ya, be mindful, lakukan gerakan dengan lambat, halus, fokus dan seimbang ya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada sahabat pembelajar bahwa kalau olahraga itu nggak perlu buru-buru, nggak perlu dihentak, nggak perlu dipantul-pantul, nggak perlu sampai terjadi, jangan abuse your joints ya. Jadi kita nggak perlu dihentak, nggak perlu dikunci. Lakukan karena fokusnya ada di otot, pikirkan bagaimana supaya si otot yang bekerja lebih keras bukan yang lain. Ya. Nah, kemudian solusi selanjutnya adalah memperkuat otot penyangga. Plank salah satu gerakan olahraga yang cukup favorit ya. Kalau sudah tidak kuat, turun aja. Jadi cukup aman juga ya. Akan menjadi sedikit berbahaya apabila planknya pinggulnya terlalu tinggi. Pinggul terlalu tinggi memberikan stres kepada psoas major tadi karena psoasnya adalah yang hip flexor ya, dia yang menyebabkan tekukan pada pinggul. Nah, bagi yang pengen bilang biar planknya gampang, saya naikin aja pinggul saya, hati-hati. Psoas major kita yang juga menjadi salah satu otot terbesar yang dalam selimut tulang belakang mengalami stres yang cukup tinggi. Jadi kita make sure semuanya dalam posisi yang lurus dari bahu sampai ke mata kaki. Kemudian ini ada plank advance ya, yang sifatnya untuk melatih glutes, otot pinggul di sini, dan tentunya otot pinggul memiliki sambungan dengan otot konektivitas ya dengan otot atau tulang belakang ya. Kalau kita perhatikan gluteus maksimum kita ada sampai ke tulang panggul, tapi untuk menyebabkan itu terjadi beberapa otot lower back harus sangat kuat untuk memungkinkan hal tersebut. Jadi dengan melatihnya, lanjutan apabila teman-teman sahabat pembelajar merasa plan ini sudah terlalu mudah, mau pindah ke sini, kiri dan kanan alternate boleh juga. Kirinya misalnya 15 detik, istirahat turun dulu, kemudian kanan 15 detik juga bisa ya. Ini adalah gerakan yang namanya good morning yang di tengah ini. Ya, nggak perlu beban yang berat, pakai botol air juga atau bahkan dengan beban tangan aja juga bisa. Yang penting dijaga punggungnya
dijaga dan dikunci. Perutnya dikunci, kurva natural, kurva alami dari tulang belakang kita terjaga, ya, tidak terjadi yang namanya round back, tidak terjadi yang namanya arch back, jadi ada di tengah-tengah saja. Dan kemudian ini juga ya ini lateral flexion, cukup pakai botol minum juga sudah cukup membantu ya untuk memperkuat terutama area yang namanya quadratus lumborum tadi ya. Jadi ini beberapa ide gerakan untuk olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Dan apabila teman-teman atau tempat belajar adalah member gym, nah varian gerakannya jadi lebih banyak ya. Ini bisa yang namanya leg pull down untuk melatih otot-otot punggung. Ini juga untuk melatih otot punggung. Ini juga melatih otot punggung. Ini varian kabel, ini varian dumbbell ya. Sama-sama rowing. Dan ini juga bahkan ini juga termasuk cukup kuat untuk yang namanya area pinggul ya, yang namanya gluteus ya, mirip dengan good morning tadi, hanya dengan sedikit yang berbeda. Jadi sahabat pembelajar bisa melihat bahwa sebenarnya betapa banyak otot-otot ini sedang kita latih hanya dengan gerakan-gerakan sederhana, baik yang bisa kita lakukan di rumah maupun di pusat kebugaran atau pusat kesehatan masyarakat tingkat pertama. Nah, bagi teman-teman juga yang mungkin karena selama ini sering mengalami, karena mungkin melihat laptop, membaca HP, dan lain sebagainya, ini adalah salah satu gerakan yang bisa dilakukan. Ini bukan stretching, percaya atau tidak, ini justru sedikit latihan beban untuk bagian cervical dan thorax, ya, untuk thoracic maksudnya ya, untuk tulang belakang kita. Caranya adalah sederhana, kita menggunakan beban lengan kita tepuk ke depan, dan itu memang terjadi stres, tapi kita lawan balik. Ya, kita jadi lawan balik, mengeluarkan tenaga di bagian otot-otot di balik otot pundak itu, ya, untuk bergerak. Supaya apa? Kita semakin kuat, karena kita biasanya begini terus, terjadi stres, otot yang sering di-stretch adalah otot yang lemah. Makanya kita perkuat dengan kita lakukan satu perlawanan balik gitu. Mengapa berimpact pada lower back? Karena ototnya panjang. Ototnya ini running down, ada satu otot yang besar, karena begitu besar dan panjangnya dia dinamakan longissimus. Ya, otot ini adalah otot terpanjang di tubuh kita. Udah panjang, tipis, ya. Kemudian melemah pula karena ter-stretch juga. Ya akhirnya hanya soal waktu kalau nggak pernah diperkuat, ya. Hanya soal waktu keluhan muncul kalau keluhan akan muncul kalau tidak diperkuat. Maksudnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang banyak duduk atau banyak membaca HP dan banyak membungkuk, ini salah satu aktivitas yang bisa dilakukan mungkin setiap jam lakukan 15 kali, gitu ya. Patuhi peraturan tubuh. Nah, ini yang saya bilang nih, wrong way dan right way tadi ya. Dan juga gambar di kanan bawah ini ya, seperti kegiatan yang tidak begitu saya anjurkan, yang namanya squat jump ya. Taati peraturan gerak tulang belakang ya, hati-hati dengan spine compression, batasi misalnya durasi duduk. Ya, bahkan sekarang katanya ada office yang mejanya itu ditinggikan supaya mereka yang bekerja itu dalam posisi berdiri. Atau sekali-sekali juga bahkan ada ergonomic chair yang tidak ada support di belakangnya, tetapi malah ada tempat duduk, tapi ada juga tempat untuk lututnya. Ya, jadi seperti setengah bersimpuh dan membantu spine-nya menjadi lebih tegak secara alami. Ya. Saat olahraga beban, kencangkan bagian core. Nah, ini salah satu keluhan juga. Banyak yang sakit pinggang gara-gara apa? Waktu melakukan squat, perutnya dikembungkan karena dia bilang mau bernafas. Gara-gara perutnya mengembung, itu tandanya core-nya tidak terkunci. Ya, pakailah belt. Gitu. Padahal sebenarnya pengganti belt itu adalah apa? Otot core yang mengunci. Gitu. Otot core yang mengunci itulah yang sebenarnya perlu kita miliki dan latih juga endurance dan kekuatannya. Dengan kita latih bagian otot core tersebut,
Jadi waktu kita berolahraga bernafas lewat dada supaya si perut ini tidak kembang kempis. Dengan perut kembang kempis, core kita lemas dan akhirnya compression itu terjadi lebih parah. Jadi kita dengan mengencangkan core kita sampai dari perut sampai ke pinggang, kita sebenarnya sedang mengencangkan dan membuat otot kita seperti ini. Ini kan lemas nih. Nah, kita ginikan. Nah, kita kencangkan forearm kita, ya, atau dalam hal ini adalah otot yang menyelimuti bagian perut kita, terutama di tulang belakang, membuat kita akhirnya ready untuk dalam menghadapi tekanan yang konstan, gitu loh. Jadi kencangkan bagian core memang sangat penting dalam kegiatan olahraga, ya. Konservatif dalam meningkatkan tantangan fisik, ya. Jangan semata-mata pikir, oh, tantangan fisik itu hanya terlihat dari angka angkatan yang bertambah berat, angka repetisi pengulangan yang lebih banyak bisa dilakukan dalam 30 detik. Tidak seperti itu. Itu kan kuantitas. Di mana kualitasnya? Kita dahulukan kuantitas atau kualitas? Tentu kita dahulukan kualitas. Nah, di sini kan kelihatan nih satu persatu kesalahan kita dalam berolahraga. Kita dahulukan kuantitas, kita tidak kunci juga bagian core, kemudian kita lakukan secara eksesif atau berlebih. Itu pun kita lakukan seperti itu memang jarang-jarang. Karena apa? Kita pikir kurang olahraga. Kita pikir olahraga itu rekreasi. Jadi dilakukan apabila ada waktu atau sudah pantas mendapatkan hak untuk rekreasi. Jadi apa? Kerja keras dulu, kerja banyak, badan gak aktif, makan sembarangan, karena merasa belum pantas untuk bisa berekreasi. Seolah-olah olahraga itu liburan dan hiburan, gitu. Tapi liburan dan hiburan, mana menghiburnya kalau ternyata menyiksa. Akhirnya lebih lagi orang tidak mau olahraga. Begitu olahraga, ternyata ketemu dia tidak paham dengan kemampuan badannya. Dia tidak mengencangkan core, dan dia melakukannya hanya berdasarkan standar parameter eksternal seperti angka-angka, tambah berat, tambah repetisi. Ya jebol. Jadi salah di mana? Apakah salah olahraganya yang sebenarnya menjadi solusi, atau salah si pelakunya yang sebenarnya tidak mengindahkan banyak peraturan itu, gitu ya. Kemudian saat duduk, berdiri, olahraga berbaring, selalu aware pada postur. Sedang terjadi apa di spine saya, ya. Kemudian yang keempat, batasi atau minimalisir gerakan high impact maupun gerakan yang rendah. Nah, ini dia. Jadi, kalau tidak harus gerakan yang mendadak, nggak usah. Kalau tidak harus high impact, nggak usah. Ya, be efficient, be wise dengan movement kita. Ya. Apalagi kalau kita sudah memperkuat semua bagian otot tubuh kita memiliki modal dasar fondasi yang lebih tinggi. Ibarat kita memperkuat, menambah tebal, karena tubuh kita organik ya, bukan seperti struktur rumah yang benda tak hidup. Kita adalah makhluk hidup yang memiliki struktur hidup. Nah, struktur hidup ibarat bayangkan fondasi dan tulang-tulang dari rumah itu di tubuh ini bisa kita perkuat, bisa kita perpadat. Lebih kokoh nggak? Iya, kan lebih kokoh. Jadi dalam nanti menghadapi hujan, menghadapi badai, menghadapi gempa, chance for survival-nya tetap utuhnya lebih tinggi. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kita sudah sampai di akhir. Dalam hal kesehatan, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Hal ini juga berlaku pada tulang dan otot punggung kita, yang merupakan struktur pelindung bagi sistem pusat saraf. Low back atau punggung bagian bawah mengkontribusi pada berbagai disease, disabilities, and dysfunction. Budaya membangun kekuatan otot dan rangka melalui analisis sederhana dalam seminar ini memiliki tempat penting dalam kemampuan fungsional tubuh kita, maupun memastikan optimalnya kinerja berbagai sistem tubuh dan organnya. Sebelum terlambat, kuatkanlah. Jika sudah terlanjur mengalami sakit, kita bisa berusaha walaupun dengan titik start yang lebih rendah dan dengan faktor kesulitan yang lebih tinggi.
Satu lagi manfaat besar bodybuilding exercise, muscle centric exercise, ya. Kapan Anda akan menyambut, embrace, dan menjalankan? Pertanyaannya hanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini memang pesan dari anak fitness pecinta binaraga, tapi olahraganya ya, olahraga binaraga. Tetapi saya tidak bisa emphasize strongly enough ya bahwa ini sebenarnya kegiatan olahraganya, kegiatan aktivitas menempa fisiknya yang dilakukan di dalam gym, dilakukan di rumah dengan berat badan sendiri, memiliki signifikansi kesehatan yang besar. Nah, ini yang selama ini selalu tidak dilihat masyarakat hanya karena bilang saya tidak mau berotot. Saya tidak perlulah punya badan seperti kamu. Ya, alasan-alasan yang dilontarkan seperti itu sebenarnya kami setiap kali ada orang yang bilang seperti itu, saya selalu teringat salah satu, ya ini, bagaimana dengan lower back pain-mu yang kamu keluhkan? Kamu memang nggak mau terlihat seperti saya, tapi kamu perlu latihan yang saya lakukan untuk mengurangi keluhanmu. Gitu maksudnya. Semoga bermanfaat adanya. Apabila ada yang kurang berkenan, tentunya banyak sekali ya yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan di sini. Saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Jessica. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Halim. Sangat amat keren ini materinya. Pak Halim, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya akan ingatkan ke sahabat pembelajar, boleh langsung bertanya ke chatroom-nya kita, langsung ketik aja pertanyaannya di chatroom kita. Dan sebelum kita mulai tanya jawab, hari ini agak ada beberapa yang memang baru nih Pak. Ini tadi di dalam chatroom-nya juga ada yang mau masuk ke dalam WA group ya. Sudah di-add ke dalam WA group. Bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam WA group, boleh memasukkan nomor WA-nya di chatroom. Nanti kita akan masukkan ke dalam WA group-nya. Oke. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Mungkin sahabat pembelajar boleh apabila ingin bertanya boleh langsung raise hand ataupun tulis saja di chatroom kita pertanyaannya. Oke, Pak Halim, kita akan mulai sesi tanya jawab. Pak Halim, seperti yang kita tahu ada beberapa di luar sana itu banyak yang terapi tulang belakang ya, yang biasanya itu ditarik-tarik. Nah, memang akan lebih baik kalau misalkan tidak menggunakan terapi tersebut ya Pak Halim, tapi malah menggunakan olahraga ya. Nah, itu dari Pak Halim apakah ada penjelasannya Pak Halim? Oh ya, kalau yang narik itu memang ada yang bahkan kalau nggak ditarik secara figuran, ada yang melakukan dengan meja inversion table. Jadi kakinya diikat, direbahkan dulu kaki setelah diikat, kemudian mejanya bisa diangkat gitu ya, sehingga kakinya di atas, kepala di bawah, untuk mengurangi, untuk seolah-olah istirahat dari gravitasi gitu, atau memanfaatkan gravitasi yang menyebabkan penekanan pada spine, akhirnya karena dibalik ada ikatan di kaki, karena kita tidak mungkin mengikat di leher ya, jadi mati, nanti di hukuman mati. Nah makanya kakinya, ankle-nya yang diikat begitu supaya ada penahan sehingga spine-nya mendapatkan kesempatan untuk istirahat dari tekanan tersebut. Dari gravitasi yang selama ini menekan, membantu gravitasi yang akhirnya menjadi penarik. Itu saya rasa pertolongan pertama dari itu, ya. Tapi kembali lagi, apakah itu melatih otot spine kita menjadi lebih kuat? Tidak, gitu. Nah itu saya rasa complementary therapy yang saya rasa sangat baik untuk bisa dilakukan. Hanya saja memang what's after that? Oh iya, saya udah merasa lebih lega, udah lebih enak ya karena di terapi seperti ini. Tapi ototnya belum menguat, gitu. Setelah keluhan-keluhan sebagian bisa hilang atau dikurangi dengan dengan terapi inversion tersebut, ada baiknya juga untuk menguatkan spine supaya tidak terjadi lagi, gitu. Karena bagaimanapun kita
menghadapi dengan yang namanya hidup. Kalau hidup berarti terikat dengan waktu. Kalau terikat dengan waktu berarti yang namanya hidup pasti bertambah tua. Kalau bertambah tua inilah yang menjadi masalah kalau tidak pernah dikuatkan. Segala sesuatu di tubuh kita bisa melapuk dengan cepat. Kegiatan yang saya tawarkan di sini, yang kami diskusikan di sini, yang kita semua sedang dengar di sini adalah untuk mendelay kelapukan itu dengan dikuatkan gitu loh. Jadi kita bikin hacks di sini. Bagaimana caranya biar nggak miskin? Ya udah, memperkaya aja terus kan. Tapi terakhirnya semuanya akan meninggalkan dunia ini tanpa hartanya kan. Gitu. Tapi minimal sepanjang semasa hidup hartanya banyak boleh dong. Boleh. Kira-kira analoginya. Ya. Siap, Pak Halim. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Ardian Dio. Saya akan bacakan. Selamat pagi, Pak Halim. Terima kasih telah memberi insight baru tentang low back pain. Saya ingin bertanya, apakah kelebihan berat badan menyebabkan resiko terkena low back pain itu lebih tinggi? Ya, kalau kelebihan berat badannya adalah kelebihan di lemak, terutama lemak di area perut. Ya, baik itu visceral, lemak organ, maupun lemak subkutan atau yang di bawah kulit, tapi memang di kantong-kantong yang di area perut, yang menyebabkan penambahan beban ke depan, sementara ada kompresi juga dari atas. Jadi kelebihan berat badan ada dua, tapi yang lebih umum memang kelebihan berat badan lemak daripada kelebihan berat badan di otot. Kalau berat badan di ototnya banyak, berarti ototnya kuat, saya rasa malah tidak akan ada banyak masalah di low back. Siap, Bapak Ardian Dio, semoga terjawab. Terima kasih, Pak Halim. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitra. Selamat pagi, Pak Halim. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan antara low back pain akut dan kronis, Pak? Terima kasih. Ya, sebenarnya kronis itu dari bahasanya kan berarti menahun ya. Jadi saya rasa mungkin sesuatu yang recurring terus atau yang kambuhan itu mungkin bisa dikategorikan kronis. Kalau akut itu sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin baru, yang sifatnya at that moment baru muncul. Gitu. Nah, biasa akut itu yang sebenarnya mungkin yaitu momen mengangkat bayi, ya, momen melakukan pekerjaan rumah mungkin, atau mengangkat barang di gudang, atau ya satu dan lain hal lah gitu. Akut itu juga termasuk kecelakaan jatuh misalnya, ya, jatuh, tergelincir, akhirnya kena di tulang belakang atau di ototnya, ya, kena di bantalan sendinya dan lain-lain. Saya rasa itu sifatnya akut. Ya, tapi apa ada hubungannya? Ya, bisa jadi. Ya, selalu kalau akut banyakkan di salah gerak, kalau di kronis kebanyakan di abuse atau kebanyakan di neglect. Ya, neglect. Bahwa tubuh kita semakin lemah tapi tidak kita sadari, dan kita tidak pernah perkuat, tidak ada upaya memperkuatnya, tapi kita merasa tidak masalah kalau menghadapi tantangan tertentu. Gitu. Akhirnya ketemu tantangan yang terlalu tinggi daripada kemampuan badan, akhirnya jadi masalah. Semoga terjawab. Siap, terima kasih Pak Halim. Ibu Fitra, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Maria. Pak Halim, saya mau bertanya mengenai jika saya masuk menopause, apa bisa tetap saya melakukan latihan beban, tetap menguatkan, atau hal-hal apa yang saya harus hindari selain saya tetap harus menjaga movement? Terima kasih Ibu Maria, silakan Pak Halim. Ya, berarti latihan beban dong, ya. Latihan beban boleh dilakukan, mau menopause, mau belum menopause atau sudah, sama saja tetap perlu dilakukan. Ototnya tetap sama, ya, otot punggungnya tetap sama, ya, tetap dimiliki, tidak menghilang. Satu yang membuat kita tidak perlu melakukan latihan tertentu apabila ototnya sudah tidak ada. Jadi nggak mungkin ya otot kita nggak ada ya, kira-kira oh ya udah deh, saya mau lewat surgery ini, otot yang ini nih ambil dari tulang, dari tempelannya, saya udah nggak mau ada di sini, dicabut aja otot ini, nggak perlu, nggak pernah ada.
gitu. Nggak ada juga transplantasi otot, gitu. Jadi it's one of those things that you have that's so important, yang begitu penting, tapi kok ya cuma menjaga postur doang, standarnya ditinggikan aja Bu, gitu ya. Latihan beban dikuatkan gitu, jangan cuma menjaga postur tapi saya tidak berlatih beban, juga bukan solusi yang tadi tidak berdiri sendiri, semuanya holistik, satu paket ya. Semoga terjawab Bu. Terima kasih Pak Halim, Ibu Maria, semoga terjawab. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya akan ingatkan bagi sahabat pembelajar, jangan lupa untuk join grup. Kenapa? Karena nanti materinya Pak Halim itu akan di-share nanti di WA Group. Jadi jangan sampai belum masuk ke dalam WA Group kita. Dan nanti untuk jadwal-jadwal berikutnya pun juga nanti bisa masuk juga di WA Group tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan info ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Andi Agung. Pagi Coach Halim, saya punya ibu pernah terjepit sarafnya di pinggang. Sampai sekarang, saran dokter itu tidak boleh mengangkat beban terlalu berat. Dikhawatirkan akan kambuh lagi. Apakah ini tidak mengapa, Coach? Atau harus dilatih juga mengangkat beban pelan-pelan dan bertahap supaya ototnya juga kuat? Terima kasih, Coach Halim. Ya, terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Pertanyaan bagus sekali. Ya, saya hanya akan bertanya, ya, kalau tidak pernah diperkuat, bakal melemah atau tambah kuat? Gitu. Otomatis bakal melemah. Nah, terjepit saraf di punggung gara-gara apa? Kemungkinannya akut. Ya. Dari otot yang lemah, yang cukup lemah, atau otot yang sebenarnya kuat, tapi diberi tantangan melebihi kemampuan. Jadi yang hanya dilakukan di sini, kalau misalnya menggunakan saran dokter, hanya bersifat menjaga jangan sampai kena lagi. Ceritanya menjaga insiden, menghindari insiden. Tapi memperkuatnya dilakukan nggak? Enggak. Nah itu dia, gitu loh. Ini yang menurut saya hanya karena risikonya meningkat, kita jadi nggak berani melakukan. Gitu. Risiko berolahraga sebelum saraf terjepit dan sesudah saraf terjepit lebih tinggi mana? Risiko berolahraga sesudah saraf terjepit pasti, tapi bukan berarti risiko itu pasti menjadi kecelakaan lagi, pasti menimbulkan saraf terjepit lagi. Hanya risikonya memang lebih tinggi. Ibaratnya tadi makanya di kesimpulan waktu tadi saya bilang apa? Titik start awal yang sudah lebih rendah, tapi tetap harus kita lakukan, ya. Saya rasa plank kalau belum kuat, planknya bisa seperti push up dulu, tidak harus langsung bertumpu di ujung kaki, tapi bertumpunya di lutut, gitu. Atau planknya kalau kalau sudah bisa, sebelum bertumpu di lantai dengan lutut diangkat, coba lutut diangkatnya di sofa dulu. Jadi tempelan tangannya ada di sofa dengan lutut diangkat tapi membentuk plank, gitu. Atau sekali-sekali memang melakukan gerakan seperti squat. Atau bahkan kalau ada tembok, lakukan yang namanya wall sit. Wall sit itu 90 derajat di panggul dan di lutut. Hanya bersandar kepada seolah-olah duduk di tembok 90 derajat tapi tanpa kursi. Gitu. Ya, lakukan do something to the spine muscle. Gitu. Dan dengan aktivitas latihan otot tadi juga sebenarnya membantu untuk meringankan bobot tubuh yang justru adalah mengurangi sambil meningkatkan kekuatan, mengurangi faktor risiko di berat badan. Kalau ini sampai tidak dianjurkan untuk olahraga, tidak boleh angkat beban, ya akhirnya jadi apa? Kan melemah gitu loh. Pokoknya iya, saya setuju, tidak boleh beban angkat terlalu berat. Tapi sebenarnya berarti apa? Angkat yang cukup berat boleh dong, kalau nggak terlalu berat. That's the thing gitu loh. Kita kadang terlalu literal dalam mendengarkan anjuran medis sehingga kita lupa bahwa yang dibilang kan jangan terlalu berat. Kalau berat saja boleh enggak?
atau cukup berat, kan nggak dilarang bergerak gitu. Kadang kita juga salah atau keliru dalam membuat konklusi dari apa yang diberi dari saran medis yang sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Jadi keep doing it, tetap berolahraga, kebutuhannya perlu ya. Bahkan semakin sakit seseorang, semakin dia perlu berolahraga, semakin bertambah umur seseorang, semakin dia perlu berolahraga gitu. Memang itulah justru di sana hikmahnya. Sebelum terlambat, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, lakukanlah gitu. Kalau sudah terlanjur seperti ini mau melakukan, semangatnya udah susah. Belum lagi udah semangatnya tuh udah lebih tumpul, rasa takutnya lebih tinggi karena sudah ada masalah gitu. Itu mentally loh, belum lagi secara physically memang lebih limited lagi, lebih disabled, lebih dysfunction, lebih disease lagi untuk memulai gitu. Jadi tapi ini persis sama gitu. Orang yang sudah ibaratnya, mohon maaf nih, orang yang ibarat memiliki, orang yang nggak punya bau badan setiap hari pun perlu mandi gitu. Apalagi ceritanya kalau misalnya udah disarankan mandinya jangan sabunan kebanyakan, tapi boleh mandi dong, maksudnya gitu loh. Sabunannya sewajarnya, jangan kebanyakan, memang iya nanti bawa sabun gitu ya, gitu maksudnya. Semoga paham ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim. Pak Andi, semoga terjawab ya. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Ibu Tan Liliana. Coach, ada saudara yang skoliosis. Itu gimana ya? Kalau ada video latihannya boleh di-share di grup ya, Coach. Terima kasih. Ya, nanti Bu saya akan. Tan Liliana. Ya, terima kasih Bu. Nanti saya akan coba share ya. Lebih ke, saya tidak akan mengklaim bahwa ini akan bisa menyembuhkan atau memperbaiki skoliosis, tapi setidaknya kalau mencegah dari tambah buruk, semoga bisa ya. Kalau ternyata nanti dengan upaya mencegah menjadi lebih buruk, ternyata hasilnya malah lebih baik, ya itu bersyukur aja. Nanti akan saya share. Siap. Terima kasih Pak Halim. Ibu Tan Liliana nanti akan di-share di grup ya. Ini ada dari Bapak Novel Jeremia. Selamat siang Pak Halim. Thank you insight-insight-nya. Apakah main hip thrust selain glutes, lower back, apakah juga terlatih? Iya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Hip thrust lebih banyak memang di hip flexion, hip extension, dan juga sebenarnya ada knee flexion sedikit. Knee flexion berarti di hamstring, gitu. Knee flexion kalau kita hip thrust, memang kita positifnya seperti ini. Mungkin bahkan terjadi knee extension sedikit malah di paha. Ya, karena hip thrust kan misalnya ini hipnya, ya kan, kita melakukan gerakan seperti ini. Kita analisa berarti terjadi di sudut ini adalah sudut knee, sudut lutut. Sudut lutut sedikit positif. Positifnya ada di lututnya terjadi pembukaan angle atau sudut. Jadi itu adalah knee extension dan berarti di paha, dan hip extension berarti juga di glutes. Di hamstring, glutes dia kena. Kalau kita perhatikan spine kita posisinya adalah lebih sifatnya statis. Jadi menjadi support muscle untuk melakukan hip thrust tersebut, sehingga spine-nya sebenarnya tidak banyak bergerak. Tidak terjadi flexion maupun extension. Saya tergantung bagaimana kita melakukan, tapi secara umum spine tidak mengalami extension dan flexion karena alur geraknya lurus. Ya, mohon maaf ini jadi lebih teknis nih gitu. Kalau kita bayangkan kita sedang tiduran nih, kita sedang tiduran di lantai. Kalau teman-teman sahabat pembelajar mungkin pengen tahu juga hip thrust itu seperti apa, saya mungkin izin cari dulu nih di ininya, di Google. Nah, saya nanti habis cari di Google, saya share screen lagi. Teman cari foto yang lebih appropriate. Ini cukup appropriate, tapi cowoknya tatoan, nggak apa-apa ya. Skin art. Oke, saya coba share.
Ya, ini hip thrust namanya. Jadi gerakan ini sebenarnya waktu kita melakukan kondisi naiknya, lutut akan terjadi pembukaan angle sedikit dan glutes, hips juga ya. Hips malah akan terjadi head ekstensi karena waktu kita tiduran, bayangkan waktu tiduran sudutnya mengecil, kemudian waktu kita naikkan ke atas, sudut di panggulnya membesar. Makanya dinamakan hip extension, itu adalah gerakan untuk glutes. Sementara knee extension adalah untuk otot paha. Sedikit kalau misalnya kita mau melatih otot paha belakang, yang kita bisa lakukan adalah membuat lantai kita lebih licin dengan memberi minyak, dan kita maju mundur kakinya. Gitu. Itu adalah salah satu cara untuk melatihnya. Nah, kalau kita melihat di sini, terjadi nggak yang namanya dari segi tulang belakangnya, di spine itu apakah terjadi ekstensi dan fleksi? Tidak. Tapi apakah terjadi kontraksi statis? Yes. Kalau dengan kontraksi statis, karena ada tekanan bertumpu di sini, saya rasa itu juga satu latihan seperti ibarat dynamic plank. Jadi seolah-olah ya, dynamic plank bagi si si tulang belakang. This is fine. Saya rasa malah memberikan satu tantangan pemanasan awal sebelum ke plank itu sendiri gitu. Jadi misalnya setelah melakukan floor exercise seperti ini untuk pinggul dan untuk paha sedikit, plus kemudian waktu beristirahat, setelah beristirahat 40 detik kita berbalik baru mau melakukan plank, saya rasa itu salah satu kombinasi yang bagus. Jadi mungkin itu jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Terima kasih Pak Halim, Pak Novel, semoga terjawab. Ini ada dari Pak Erwin. Kita lanjut lagi ya Pak Halim ya. Ada dari Pak Erwin, apakah ada jenis back pain yang tidak bisa disembuhkan walaupun sudah melakukan cara-cara stretching dan latihan beban dengan tepat? Saya rasa mungkin bisa tetap aja ada ya kalau sifatnya sudah terlalu degeneratif. Ya, when it comes to a point of no return pasti ada. Di mana misalnya disc-nya sudah terlalu rusak, sudah degenerated banget, ya. Bahkan karena setiap kali misalnya terjadinya yang namanya bulging disc, karena isi perut dari sisi bantalan sendinya sudah keburu keluar, saya nggak tahu. Is there any other way gitu loh? Mungkin surgery harus, karena kalau udah surgery pun mungkin isi bantalan itu saya nggak tahu apa bisa didelit masuk lagi, teknik medisnya seperti apa, prosedur operasinya saya kan nggak tahu ya, kita karena itu bukan ranah saya. Tapi asumsi saya adalah apa, bahwa mungkin bagian bulgingnya itu dipotong kemudian dijahit kembali, jadi disknya sendiri setelah operasi telah mengalami penipisan yang signifikan gitu, dan itu bisa menjadi salah satu prosedur medis yang memang dilakukan gitu. Jadi kita harus berpikir, nanti cari informasi lagi, atau kita tanyakan ke misalnya siapa tahu ada teman sahabat kita atau keluarga kita yang memang menjadi seorang surgeon untuk spine gitu, dan kita tanyakan mereka what do you do with it gitu dengan orang-orang yang sudah memiliki bulging disc gitu. Dan jadi bahkan orang yang come out dari operation pun they start up dengan kondisi yang sudah lebih buruk gitu. Makanya saya nggak akan klaim apa-apapun di sini untuk menyembuhkan, lebih pada solusi dalam arti kita yuk cegah. Pun kalau memang sudah ada masalah, hopefully masih tapi dalam ranah, dalam zona kita masih bisa bergerak, diizinkan untuk bisa duduk berdiri dan melakukan aktivitas sehari-hari, hanya lebih terbatas dalam karena kita sudah pernah sakit sebelumnya, itu konten atau scope dari materi seminar hari ini. Tapi kalau memang sudah permanently udah nggak bisa sembuh, ya kita mungkin hanya bisa work our way around, dan pada saat yang sama ya kita harus lebih hati-hati lagi. Tapi selama kita masih bisa bergerak, hopefully kita masih bisa menggunakan materi dari seminar ini untuk improve quality dari hidup penderita. Oke. Semoga terjawab Pak Erwin. Ya, berarti Erwin juga yang terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Pak Halim. Pak Erwin semoga terjawab. Ini ada komen dari Ibu Maria. Saya akan bacakan. Saya setuju. Semakin sakit, semakin berolahraga. Kadang pain itu hilang saat kita olahraga atau latih otot. Itu hebatnya tubuh kita. Ya.
Siap, Ibu Maria, Ya, terima kasih komennya. karena dalam waktu berolahraga itu banyak good hormones yang muncul ya, terutama endorfin. Rasa endorfin itu sebenarnya juga adalah salah satunya adalah painkiller gitu. Makanya orang banyak sekali mencari morfin sebagai endorfin itu singkatan dari endomorfin. Jadi morfin yang bisa diproduksi endogenously di dalam tubuh kita. Jadi karena memiliki struktur kimiawi yang sama dengan morfin, makanya dinamakan endorfin. Gitu. Morfin itu adalah sesuatu yang dari luar. Gitu. Jadi it's a good painkiller, setuju sekali. Tapi hati-hati ya, kita berarti dalam hal ini olahraganya pun perlu tepat dalam hal teknis. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Halim dan terima kasih juga sahabat pembelajar sudah hadir di seminar online Indonesia Belajar. Tak terasa ternyata sekarang udah jam 11 lewat Pak Halim. Oh, iya. Bagi sahabat pembelajar yang mungkin belum masuk ke dalam grup, boleh langsung masuk ke dalam grup. Nanti apabila ada pertanyaan boleh lanjut di sana ya. Nah, Oke, Pak Halim dan sahabat pembelajar, terima kasih sudah hadir di seminar online kita hari ini di hari Senin. Jangan lupa Senin depan kita akan ketemu lagi dengan Pak Halim, tentunya dengan materi yang tidak kalah luar biasa ya Pak Halim ya. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sahabat pembelajar boleh buka mic-nya untuk ucapkan terima kasih juga ke Pak Halim. Salam sukses luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Coach Halim.